Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan bercerita tentang sebuah kasus yang terjadi di negara Turki pada bulan April tahun 2025. Di mana ada seorang siswi SMK yang memiliki paras cantik dan senyuman yang sangat manis. Dia ditemukan dalam kondisi mengenaskan di sebuah halaman sekolah tempat dia menuntut ilmu. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat paling aman baginya, justru berubah menjadi tempat dia dieksekusi tanpa diketahui oleh siapapun. Namun, saat polisi berhasil mengidentifikasi pelaku, keluarga pelaku malah mencoba untuk menutupi kejahatan ini. Sağlık ekipleri kız çocuğunun bıçaklanarak öldürüldüğünü belirlemişti. Olaya ilişkin başladı. Apa sebenarnya motif pelaku dan bagaimana kronologi lengkap pengeksekusian tersebut? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di sebuah rumah di kota Edirne, Turki, tinggallah seorang remaja perempuan bernama Gülden Koni, berusia 15 tahun. Gülden hidup bersama keluarganya yang terdiri dari ayah yang bernama Sami Koni, lalu ada kakak perempuan yang bernama Nurhan Aluzrek, dan ibunya yang tidak diungkapkan namanya oleh media. Bagi keluarganya, Gülden ini adalah permata hati yang tak ternilai. Sejak kecil, Gülden dikenal sebagai gadis yang ceria, penuh senyum, dan baik kepada siapa saja. Dia sering menjadi tempat bercerita untuk ibu dan kakaknya. Oleh sebab itu, ayahnya selalu mengatakan kepada orang-orang kalau Gülden ibarat sinar matahari yang selalu menghangatkan suasana rumah. Kegiatan sehari-hari Gülden adalah bersekolah. Dia menuntut ilmu di sebuah sekolah yang bernama Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yaitu sebuah institusi pendidikan menengah atas yang menekankan pendidikan kejuruan dan juga teknis. Sekolah tersebut sama dengan SMK jika di Indonesia. Di sana mereka menyediakan beberapa bidang keilmuan yang berbeda seperti teknik, desain, hospitality, dan lain-lain. Di sekolahnya, Gülden dikenal sebagai sosok pribadi yang ramah, sopan, dan pintar bergaul. Dia tidak pernah membeda-bedakan teman, selalu mendengarkan cerita siapapun, bahkan dengan orang yang tidak terlalu dekat dengannya. Itulah sebabnya Gülden mempunyai banyak teman di sekolahnya. Dia cukup populer walaupun dia sendiri jarang sekali menceritakan beban pribadinya. Bagi banyak orang, Gülden adalah gadis sederhana yang hidup dengan penuh cinta. Dia memiliki masa depan yang cerah, bahkan keluarga dan teman dekatnya sangat percaya kalau suatu hari nanti Gülden akan berhasil meraih cita-citanya. Kemudian di sisi lain, di balik kisah bahagianya Gülden, ternyata ada seseorang yang selama ini diam-diam memperhatikan kehidupan gadis tersebut. Dia adalah seorang remaja laki-laki bernama Anis Ayas yang juga berusia 15 tahun. Tidak banyak informasi tentang latar belakang Anis, namun diketahui dia juga bersekolah di tempat yang sama dengan Gülden. Dari luar, Anis tampak seperti remaja biasa. Dia tinggal bersama keluarganya yang memiliki usaha kecil, yaitu sebuah barbershop sederhana yang dikelola oleh ayahnya. Di kegiatan sehari-harinya, Anis kerap kali membantu ayahnya di tempat pangkas rambut tersebut seperti menyapu lantai, melayani pelanggan, dan juga belajar dalam hal mencukur. Meski bukan berasal dari keluarga yang kaya raya, keluarga Anis cukup dikenal baik di lingkungan tempat dia tinggal. Anis bahkan kerap kali membaur dengan para tetangganya dan dia dikenal baik oleh mereka. Menurut teman-temannya, Anis terlihat seperti remaja pada umumnya. Dia suka bermain video game, nongkrong, dan kerap kali membuat candaan-candaan receh di sebuah grup pertemanan online-nya. Namun, di balik keseharian yang terlihat normal itu, ada sisi yang tidak diketahui oleh orang lain tentang dirinya. Dia ternyata memiliki kecenderungan menyembunyikan isi pikirannya. Secara diam-diam, dia mulai memperhatikan seorang siswi di sekolahnya yang tak lain adalah Gülden Koni. Anis dan Gülden sebenarnya tidak pernah saling mengenal. Mereka tidak sekelas dan juga tidak dalam lingkaran pertemanan yang sama. Namun bagi Anis, perkenalannya dengan Gülden hanya sebatas melihat gadis itu berjalan di lorong sekolah, mendengar namanya disebut dalam sebuah percakapan, atau terkadang melihat senyum manisnya dari kejauhan.
Dan dari sinilah benih rasa kagum itu tumbuh perlahan-lahan di hati Anis. Tapi kekaguman itu tidak pernah dia ungkapkan dengan cara yang normal. Dia tidak mencoba untuk menjadi teman dan tidak pula mendekatinya dengan cara yang sopan. Dia hanya memilih diam menyimpan perasaan itu di dalam pikirannya. Dan lama-kelamaan perasaan tersebut perlahan-lahan mulai berubah. Dari yang tadinya hanya merasa kagum, kini malah muncul sebuah hasrat untuk memiliki dan mengontrol Gulden. Pada tanggal 3 April tahun 2025, Anis mulai menunjukkan perilaku yang membuat teman-temannya merasa heran. Di dalam sebuah grup chat, dia menulis kalimat yang sangat aneh. Dia mengatakan kalau dirinya kemungkinan akan masuk ke dalam penjara dan dia akan menjadi seorang bos di penjara tersebut. Sebagian temannya menganggap kalau hal itu adalah sebuah lelucon remaja saja. Namun bagi sebagian yang lainnya, kata-kata tersebut terasa menakutkan. Tidak ada yang benar-benar menyangka kalau pesan tersebut adalah sebuah pertanda dari suatu niat kelam yang sebentar lagi akan terjadi. Keesokan harinya, di tanggal 4 April tahun 2025, Anis secara tiba-tiba terlibat dalam suatu pertengkaran dengan salah seorang teman dekat dari Gulden. Tidak ada informasi terkait siapa orang itu dan apa permasalahan yang diperdebatkan. Namun konflik keduanya terjadi begitu panas, hingga sampai membuat Anis beserta ayahnya datang ke rumah teman Gulden untuk membuat sebuah ancaman. Tidak diketahui bagaimana bentuk ancaman tersebut akan dilakukan oleh Anis. Namun yang jelas, dia mengatakan kalau tidak mau hal buruk itu terjadi, dia menyuruh teman Gulden tersebut untuk meminta Gulden agar mau terhubung dengan dirinya. Dan akhirnya, dia pun menuruti permintaan aneh dari Anis tersebut. Masih di hari yang sama, Anis berada di kamarnya mencoba untuk mengirim pesan singkat kepada Gulden. Dia memperkenalkan diri dan mengatakan kalau dia mendapatkan nomor Gulden dari salah seorang teman Gulden yang sempat bertikai dengan dirinya. Lalu Gulden yang menerima pesan tersebut langsung menanggapinya dengan cara yang sopan. Gulden mengatakan kalau dirinya telah mengetahui permasalahan tersebut dan dia meminta kepada Anis untuk segera menyelesaikan masalah itu dengan kepala dingin. Melihat balasan Gulden seketika membuat Anis merasakan perasaan bahagia yang sangat luar biasa. Tanpa banyak berbasa-basi lagi, Anis langsung mengajak Gulden untuk segera bertemu secara langsung. Saat itu dia mengatakan kalau dia ingin memberi solusi kepada Gulden agar permasalahannya dengan teman Gulden dapat diselesaikan. Anis mengajak Gulden besok harinya untuk bertemu di halaman sekolah mereka. Gulden yang mendengar merasa kalau dia tidak punya pilihan lain untuk menuruti ajakan itu. Dia berharap dengan menerimanya masalah Anis dan temannya dapat diselesaikan. Ancaman dapat berhenti dan Anis tidak menyeret lagi teman-temannya ke dalam suatu hal yang berbahaya. Pertemuan itu diatur di sekolah, tempat yang mestinya aman. Sehingga Gulden pun berpikir kalau hanya berbicara di lingkungan sekolah saja, tidak ada hal yang perlu ditakutkan. Tetapi di balik itu semua, ada hal yang tidak diketahui oleh Gulden, yang mana Anis ternyata sangat terobsesi kepada dirinya. Anis tidak hanya berniat untuk meluruskan masalah, namun dia juga ingin mengungkapkan sesuatu yang selama ini telah dia pendam. Dan ketika keinginannya itu tidak terwujud, dia juga telah menyiapkan sebuah niat lain untuk mengatasinya. Singkat cerita, keesokan harinya pada tanggal 5 April tahun 2025, tepatnya sekitar siang hari menuju sore hari, Gulden meminta izin kepada orang tuanya untuk pergi ke sekolah. Orang tuanya bertanya ada keperluan apa dia ke sekolah karena mengingat hari itu adalah hari Sabtu dan sekolah pastinya libur. Kemudian Gulden mengatakan kalau dia hendak bertemu seorang teman dan dia tidak akan lama. Tanpa ada rasa curiga, orang tuanya pun mengizinkan dan melihat Gulden tersenyum melangkah keluar rumah. Tidak diketahui apakah Gulden berjalan kaki atau naik transportasi umum ke sekolahnya. Tetapi yang jelas, sesampainya Gulden di halaman sekolah, dia langsung disambut oleh Anis yang sejak beberapa menit yang lalu sudah menunggu. Halaman sekolah tersebut benar-benar sangat sepi, sangat jarang orang berlalu lalang di sana, meskipun waktu masih menunjukkan siang hari. Kalaupun ada, mungkin saja cuma 1-2 orang saja. Lalu tanpa berlama, keduanya pun langsung memulai suatu pembicaraan.
Saat itu Anis terlihat sedikit tegang dan malu-malu, namun dia mencoba untuk bersikap normal. Di samping itu, Gulden langsung bertanya bagaimana solusi baiknya agar permasalahan Anis dengan temannya tidak berlarut-larut dan dapat segera diselesaikan. Namun, bukannya menjawab pertanyaan tersebut dan membahas tentang apa yang ingin mereka bicarakan sebenarnya, Anis malah mengalihkan topik pembicaraan. Dia mengatakan kalau ada hal lain yang ingin dia sampaikan, yaitu dia selama ini telah jatuh cinta kepada Gulden. Setiap hari di sekolah, dia selalu memandang Gulden dari kejauhan. Dia merasa sangat senang karena akhirnya dia bisa berkenalan dengan Gulden dan bahkan bisa mengungkapkan perasaannya secara langsung. Dan tanpa ragu-ragu, Anis langsung meminta Gulden untuk mau menjadi kekasihnya. Lalu di samping itu, Gulden yang mendengarkan seketika merasa heran. Dia tak menyangka obrolan tersebut tiba-tiba beralih topik. Dia juga merasa kaget mendengar ungkapan hati dari Anis. Karena dia merasa kalau mereka baru saja kenal dan niat Gulden ke sana tidak bertujuan untuk hal itu. Dengan tutur kata yang sopan, Gulden menolak permintaan Anis tersebut. Dia mengatakan kalau Anis telah salah paham tentang dirinya yang mau diajak untuk bertemu. Kemudian Anis yang mendapatkan penolakan itu seketika merasa kecewa. Dia perlahan-lahan mulai emosi. Dia bahkan berkata kepada Gulden kalau hanya dirinya lah yang selama ini telah memperhatikan Gulden, dan Gulden tidak pernah membalas perhatian tersebut. Mendengar hal itu, Gulden pun ikut tersulut emosi. Dia merasa telah ditipu oleh Anis. Dia datang ke sana untuk menyelesaikan masalah, namun Anis malah tak sedikit pun membahas tentang hal tersebut. Akhirnya, selama sekitar 1 jam percakapan itu berlangsung, obrolan yang awalnya biasa-biasa saja, tiba-tiba berubah menjadi suatu pertengkaran yang getir. Gulden mencoba menolak dengan tenang, mencoba menjaga martabat dirinya. Tapi obsesi Anis tidak lagi bisa dikendalikan. Dia berpikir jika dia tidak bisa mendapatkan Gulden, maka siapapun juga tidak boleh mendapatkan gadis impiannya tersebut. Saat itu Anis ternyata telah membawa sebuah pisau dari rumahnya. Dia sengaja membawanya dengan tujuan jika dia ditolak oleh Gulden, maka dia harus menghabisi Gulden. Lalu saat masih berdebat, tiba-tiba saja Anis mengeluarkan sebuah pisau dari kantongnya. Dia kemudian mengarahkan pisau tersebut ke arah Gulden dan tanpa ragu, Anis langsung menusuk Gulden tepat pada bagian dadanya. Tusukan itu bukan hanya sekali, Anis menyerang di bagian dada, perut, dan juga leher sebanyak 20 kali tusukan. Mendapatkan serangan yang tanpa aba-aba, Gulden terkejut dan terjatuh. Tanpa sempat dia berteriak dan meminta pertolongan, Gulden terkulai bersimbah cairan merah di halaman sekolahnya. Nafasnya mulai melambat, tubuhnya terasa kejang dan akhirnya Gulden pun tewas dengan mengenaskan. Lalu menyadari Gulden telah meregang nyawa, Anis seketika terdiam dengan tatapan kosong. Pisau berlumuran cairan merah masih berada di tangannya. Setelah beberapa saat dia kemudian mengambil handphone korban dan langsung meninggalkan halaman sekolah itu yang masih terdapat jasad korban. Di dalam perjalanan, Anis menelpon ayahnya untuk mengatakan apa yang baru saja dia lakukan. Ayahnya yang mendengar sontak terkejut dan terdiam. Alih-alih menyuruh putranya menyerahkan diri, dia malah meminta putranya untuk segera pulang dan membuang pisau yang dia gunakan ke sebuah sungai. Lalu sesampainya di rumah, orang tuanya menarik Anis untuk segera masuk. Tanpa banyak menegur, mereka menyuruh Anis untuk segera membersihkan diri. Baju yang berlumuran cairan merah langsung dicuci oleh ibunya di saat itu juga. Selain itu, ayah Anis juga menghancurkan handphone milik Gulden yang sempat diambil oleh putranya. Di hari itu, keluarga Anis membuat pilihannya, yaitu mencoba untuk menutupi suatu kebenaran. Kemudian di sisi lain, masih di hari yang sama sekitar sore menuju malam hari, seorang warga yang tinggal di sekitaran sekolah berjalan untuk melewati halaman sekolah karena saat itu dia berniat untuk mengambil jalan pintas menuju ke arah rumahnya. Saat sedang melangkah, matanya tiba-tiba tertuju ke suatu hal aneh yang tergeletak di atas tanah.
Karena merasa penasaran, dia pun mendekatinya. Dan begitu semakin dekat, barulah dia menyadari kalau itu adalah sesosok jasad dengan kondisi yang benar-benar mengenaskan. Sontak dia pun terkejut. Dengan tangan gemetar, dia merogoh ponselnya untuk menghubungi pihak kepolisian. Panggilan tersebut memecahkan ketenangan senja. Dalam hitungan menit, suara sirene ambulan dan juga polisi meraung mendekati sekolah. Polisi pertama kali sempat berpikir ini mungkin kasus kecelakaan atau percobaan eksekusi diri. Namun begitu lampu senter mereka sorot ke tubuhnya, hal tersebut langsung menjelaskan kalau ini adalah kasus pengeksekusian karena ada begitu banyaknya luka tusuk di tubuh korban. Kemudian petugas medis langsung mengevakuasi jasad korban untuk dibawa ke rumah sakit Fakultas Kedokteran Universitas Trakya agar dapat dilakukan proses otopsi. Sementara pihak kepolisian mencoba untuk mengamankan TKP dan mengumpulkan beberapa keterangan dari para saksi. Lalu penyelidikan polisi dimulai dengan memeriksa kamera CCTV yang ada di sekitaran sekolah. Ketika rekaman diputar, layar memperlihatkan pemandangan yang sangat mengejutkan. Gulden ketika itu terlihat berjalan bersama seorang anak laki-laki yang seusia dengannya. Mereka awalnya tampak berbicara normal, namun tiba-tiba terlihat seperti terjadinya suatu pertengkaran. Penyidik kemudian menghentikan rekaman pada wajah remaja laki-laki itu. Mereka langsung mencocokkan wajahnya dengan data siswa yang ada di sekolah. Dan tak butuh waktu lama, penyidik berhasil menemukan identitas si remaja yang tak lain adalah Anis Ayas berusia 15 tahun. Lalu keesokan paginya, polisi mengetuk pintu rumah keluarga Anis. Sang ayah menyambut polisi dan berusaha untuk tetap tenang. Mendapatkan penjelasan dari polisi, ayah Anis mencoba untuk berbohong. Dia mengatakan kalau putranya kemarin seharian berada di barbershop miliknya. Namun rekaman CCTV agak sulit untuk dimanipulasi. Anis secara jelas terlihat bersama Gulden pada jam pengeksekusian di sekolah mereka. Polisi tidak terkecoh. Mereka mencoba memeriksa ke dalam rumah. Di sana terdapat beberapa kejanggalan. Di sudut kamar mandi, mereka melihat sebuah ember kosong dan juga mengeluarkan bau sabun yang cukup pekat. Terlihat seperti ada sesuatu yang baru saja mereka cuci dengan sangat bersih. Polisi mencoba mencari pakaian yang dikenakan Anis di sore itu, namun mereka tidak menemukannya. Ayah dan ibunya berdalih tidak mengetahuinya. Lalu selama polisi berada di sana, mereka mendapatkan informasi dari tetangga keluarga itu. Dia mengatakan kalau dirinya sempat melihat Anis pulang dengan memakai pakaian yang terlihat terkena noda merah yang cukup banyak. Selain itu, polisi juga menemukan riwayat komunikasi Anis dan ayahnya yang mengatakan kalau dia telah mengeksekusi seseorang. Namun yang membuat polisi kaget adalah ayahnya malah menyuruh putranya itu untuk pulang, bukannya meminta untuk menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Oleh sebab itulah, polisi berasumsi kalau keluarga pelaku mencoba untuk menutupi kejahatan ini. Polisi telah berhasil mengumpulkan beberapa petunjuk seperti rekaman CCTV, pakaian berlumuran cairan merah yang lenyap, ponsel korban yang dihancurkan, dan juga pisau yang telah dibuang. Semua petunjuk mengarah pada satu kesimpulan, yaitu pengeksekusian ini bukan terjadi secara spontan, melainkan sesuatu yang telah direncanakan dengan matang. Akhirnya, Anis Ayas pun ditangkap oleh pihak kepolisian. Dia dibawa ke kantor polisi dengan wajah yang sangat pucat, tetapi dia masih terlihat tenang. Dalam pemeriksaan awal, Anis masih bersikeras dengan mengatakan kalau dia adalah pacar dari Gulden. Dan peristiwa tersebut hanyalah sebuah pertengkaran yang berujung pada pengeksekusian yang tak disengaja. Setelah diinterogasi, Anis langsung ditahan untuk menunggu persidangan pertamanya. Akhirnya sidang pertama untuk Anis dilaksanakan di Pengadilan Negeri Edirne. Di luar gedung pengadilan puluhan orang telah berkumpul. Teman sekolah, tetangga, dan beberapa warga yang ikut berempati menyaksikan jalannya persidangan yang begitu mengguncang hati.
Saat itu Anis tidak hadir secara langsung di ruang sidang karena mengingat usianya yang masih di bawah umur. Dia mengikuti persidangan dengan sistem konferensi video yang bernama Sekbis. Di sebuah layar wajah Anis muncul di sana. Dia tampak tenang, bahkan terlalu tenang untuk seorang remaja yang didakwa melakukan pengeksekusian secara brutal. Ketika dia diberi kesempatan oleh hakim untuk berbicara, Anis berkata dengan suara datarnya kurang lebih seperti ini. Aku menyesal, aku tidak pernah berniat mengeksekusi. Kami bertengkar dan aku kehilangan kendali. Aku mencintainya karena dia adalah pacarku. Mendengar ucapan tersebut seketika membuat ruangan sidang bergemuruh. Keluarga Gulden secara spontan menangis dan marah. Ayahnya dengan suara bergetar berdiri dan berkata, "Itu pengakuan bohong. Dia bukan pacar putriku, dia hanya terobsesi. Dia mengeksekusi putriku karena dia mungkin tidak bisa menerima penolakan dari putriku." Persidangan berlangsung khidmat. Jaksa penuntut berdiri dan membacakan dakwaannya. Mereka menyebutkan beberapa bukti yang sudah mereka kumpulkan, seperti bukti pesan di grup chat teman pelaku, pisau yang diketahui sengaja dibawa dari rumah, rekaman CCTV, dan pengakuan pelaku kepada ayahnya lewat telepon. Berdasarkan semua ini, jaksa menuduh kalau pengeksekusian ini adalah pengeksekusian berencana dan mereka menuntut hukuman 18 sampai 24 tahun penjara dengan berpacu pada batas maksimal untuk pelaku di bawah umur di negara Turki. Sidang di hari itu berlangsung singkat. Setelah mendengar pembelaan dari pelaku dan tuntutan dari jaksa, hakim mengetuk palu dengan mengatakan kalau sidang ditunda sementara untuk melakukan pengecekan bukti-bukti kembali. Dan sidang lanjutan akan dilaksanakan pada tanggal 26 September tahun 2025, yaitu artinya sebulan dari sekarang. Keluarga Gulden keluar dari ruangan sidang dengan perasaan hancur. Mereka tahu perjuangan mereka masih panjang, tapi satu hal yang pasti, mereka tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan untuk putri mereka. Beberapa hari setelah sidang pertama, keluarga Gulden merasa hampa. Mereka kecewa karena sidang hanya ditunda, sementara putri tercinta mereka telah tiada untuk selama-lamanya. Mereka tahu jika hanya menunggu proses hukum berjalan, suara mereka bisa saja terkubur dalam diam. Karena itu mereka memutuskan untuk bersuara, tidak hanya untuk Gulden, tapi untuk semua remaja yang menjadi korban kekerasan dan belum mendapatkan suatu keadilan. Di suatu hari yang cerah, lebih dari 100 orang berkumpul. Mereka membawa foto-foto beberapa korban, termasuk ada wajah Gulden yang tersenyum manis dengan seragam sekolahnya. Spanduk besar terbentang dengan bertuliskan kurang lebih artinya seperti ini. Keadilan untuk Gulden, jangan lindungi pelaku hanya karena usianya. Lalu juga ada suara doa dan teriakan bergema di udara. Nama-nama anak yang menjadi korban disebutkan satu persatu. Setiap nama adalah nyawa yang hilang. Setiap teriakan adalah luka yang masih berdarah. Di tengah pawai tersebut, mikrofon diberikan kepada kakak Gulden, yaitu Nurhan. Dengan suara bergetar, dia berkata kurang lebih seperti ini. "Adik saya tidak kembali, tapi saya berdiri di sini bukan hanya untuk dia. Saya berbicara untuk semua keluarga yang kehilangan anak-anak mereka. Hukum ini tidak adil. Undang-undang perlindungan anak yang seharusnya melindungi malah membuat pelaku pengeksekusian bisa bebas hanya dalam belasan tahun." Mendengar ucapan tersebut, kerumunan pun mengangguk. Beberapa orang meneteskan air mata dan sorak dukungan pun seketika menggema. Pawai itu bukan sekedar langkah kaki di jalan aspal. Itu adalah jeritan hati orang-orang yang merasa ditinggalkan oleh sistem hukum. Bagi keluarga Gulden, setiap langkah adalah bentuk perlawanan terhadap sunyi. Setiap doa adalah janji bahwa mereka tidak akan berhenti sampai kebenaran bisa ditegakkan. Hari itu nama Gulden Koni tidak hanya bergema di ruang sidang, tapi juga di jalanan kota Erdine. Dia mungkin telah tiada, tapi suaranya hidup melalui keluarga, sahabat, dan ratusan orang yang menolak diam melihat keadilan dipermainkan.
Mari sama-sama kita doakan, semoga keluarga korban mendapatkan keadilan dan diberikan ketabahan oleh Yang Maha Kuasa. Serta juga untuk Gulden, semoga Gulden ditempatkan di sisi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir untuk kita semua para pendengar kisah, semoga dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.